Kriteria kelayakan investasi. Dalam mengukur atau menilai dengan suatu proyek yang akan atau telah didirikan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama, NPV, yang kedua Net BC, yang ketiga Gross BC, yang keempat IRR, dan yang kelima Payback Period. NPV banyak digunakan dalam penganggaran modal atau menganalisa probabilitas dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Para pemilik modal ataupun manajemen perusahaan dapat menggunakan perhitungan NPV ini untuk mengevaluasi apakah akan berinvestasi atau tidak berinvestasi pada suatu proyek ataupun investasi pada pembelian aset baru. Adapun rumus NPV sama dengan sigma dari T per 1 ditambah R pangkat T dikurangi C0, di mana NPV merupakan Net Present Value, CT merupakan arus kas per tahun pada periode T, C0 merupakan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, dan R suku bunga atau discount rate dalam persen. Jika NPV lebih besar daripada 0, maka bernilai positif, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Jika NPV kurang dari 0, maka bernilai negatif, maka proyek tidak dapat untuk digunakan. Net Profit per Cost. Net Profit per Cost adalah perbandingan antara present value positif sebagai pembilang dengan present value negatif sebagai penyebab. Net B per C ini menunjukkan berapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Net B per C merupakan manfaat bersih tambahan yang diterima proyek dari satu satuan biaya yang dikeluarkan atau tanpa satuan. Rumusnya net B per C sama dengan N sigma T sama dengan 1 kali BT dikurangi CT per 1 tambah I kali T dibagi N sigma T sama dengan 1 kali CT dikurangi BT per 1 tambah I kali T. BT sama dengan benefit atau manfaat pada tahun T. CT sama dengan cost atau biaya pada tahun ke T. I sama dengan diskon faktor dan T adalah umur proyek, di mana BT dikurangi CT dibagi 1 tambah I kali T. Untuk BT kurangi CT lebih dari 0, dan CT dikurangi BT dibagi 1 tambah I kali T. Untuk BT dikurangi CT kurang dari 0. Indikator net B per C. Jika net B per C lebih dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan, dan jika net B per C kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Kelebihan dan kekurangan net B per C. Kelebihan menggunakan net B per C dalam menganalisa sebuah proyek adalah lebih mencerminkan berapa rasio keuntungan yang akan didapat karena manfaat yang didapat telah dikurangi dengan biaya. Selain itu, metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Sedangkan kekurangannya adalah proses perhitungan akan lebih lama karena setelah mengidentifikasikan semua biaya, kita akan mengurangkannya dengan manfaat untuk setiap tahun selama umur proyek. Saya akan menjelaskan poin ketiga tentang Gross B per C. Gross B per C merupakan manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan tanpa satuan. Kriteria ini hampir sama dengan net B per C. Perbedaannya dalam perhitungan net B per C, biaya tiap tahun dikurangkan dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit neto yang positif dan negatif. Kemudian, jumlah present value positif dibandingkan dengan jumlah present value yang negatif. Sebaliknya, dalam perhitungan gross B per C, pembilang adalah jumlah present value arus benefit bruto dan penyebut adalah jumlah present value arus biaya bruto. Semakin besar gross B per C, semakin besar perbandingan antara benefit dengan biaya. Artinya, proyek relatif semakin layak. Gross B per C sigma N T sama dengan 1 BT per 1 ditambah I dikali T dibagi sigma N
T sama dengan 1 CT per 1 ditambah I dikali T. Indikator gross B per C. Jika gross B per C lebih dari 1, maka proyek layak atau go untuk dilaksanakan. Jika gross B per C kurang dari 1, maka proyek tidak layak atau not go untuk dilaksanakan. Adapun kelebihan dan kekurangan gross B per C. Kelebihan yang pertama, sederhana dan mudah cara perhitungannya. Yang kedua, indeks efisiensi tidak terpengaruh oleh skala proyek. Kelemahan yang pertama, tidak memberikan gambaran mengenai besar kecilnya skala proyek. Yang kedua, dapat memberikan gambaran yang keliru dalam penilaian investasi. Yang ketiga, sangat tergantung pada diskon rate yang berlaku. Nah, dalam mengukur atau menilai adanya suatu proyek yang akan didirikan, maka terdapat beberapa kriteria yang harus digunakan. Di antaranya yaitu IRR, Internal Rate Return. IRR ini merupakan tingkat pengembalian internal, yaitu kemampuan suatu proyek menghasilkan return dengan satuannya persen. Nah, internal rate return ini juga merupakan tingkat diskon rate yang membuat NPV proyek itu sama dengan 0. Dan terdapat beberapa indikator IRR, yaitu jika IRR lebih besar daripada TK, diskon rate yang berlaku, maka proyek itu layak untuk dilaksanakan. Tetapi jika IRR kurang dari TK, diskon rate yang berlaku, maka proyek itu tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, lanjut pada perhitungan IRR. Adapun perhitungan IRR dengan cara interpolasi, yaitu jika diperoleh NPV plus, maka carilah NPV min dengan cara meningkatkan diskon faktornya, yaitu dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 kurangi NPV2 dalam kurung I2 dikurangi I1. Lalu selanjutnya ada payback period yang dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Payback period ini biasanya merujuk kepada periode atau jumlah waktu yang diperlukan guna mengembalikan nilai investasi semula. Biasanya tiap-tiap investor atau pengusaha menggunakan payback period ini sebagai salah satu faktor keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Biasanya investor maupun pengusaha kurang berminat berinvestasi pada proyek yang payback periodnya lama. Untuk menghitung payback period sendiri menggunakan rumus I dibagi AB, di mana I adalah besarnya biaya investasi dan AB adalah benefit bersih yang diperoleh setiap tahunnya.